Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASN Figur Berakhlak. Perkenalkan, saya Rizal Octavian, Angkatan 15, Kelompok 1, Instansi Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, sosok figur ASN Berakhlak di kantor SAR Surabaya. Selamat pagi Ibu Andini. Selamat pagi, Mas Rizal. Ya Ibu, baik. Menurut Ibu, apa arti penting dari nilai kompeten dalam menjalankan tugas sebagai ASN? Arti penting nilai kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai ASN sangatlah strategis karena kompetensi menjadi tolak ukur kualitas kinerja sekaligus profesionalisme seorang ASN. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang ASN. Yang pertama itu profesionalisme. Profesionalisme di sini ASN harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan jabatannya. Terus yang kedua adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, ASN diharapkan dapat bertugas secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Yang ketiga, penempatan yang tepat, the right man on the right place. Dengan penempatan ASN yang tepat sesuai fungsi tugas dan jabatannya, personal atau individu ASN tersebut akan bekerja secara optimal. Yang keempat adalah mendorong pengembangan diri ASN. Diharapkan ASN dapat terus mengembangkan diri dengan terus belajar, mengetahui kemampuan atau ilmu-ilmu penting yang dapat untuk mengembangkan kemampuan ASN itu sendiri. Yang kelima, mendukung reformasi birokrasi. ASN memiliki kompeten penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil. Yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya kepada ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Gitu. Jadi nilai kompetensi bukan hanya syarat administratif, melainkan fondasi utama bagi ASN itu sendiri untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Ya, Ibu. Bagaimana cara Ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi itu? Kalau menjaga kompetensi dengan konsisten dalam bekerja, menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan SOP, menguasai bidang pekerjaan dengan memperdalam pemahaman kita tentang jabatan yang kita kerjakan. Yang tiga, menerapkan disiplin dan integritas. Kita harus terus menjaga atas kerja kita, tanggung jawab. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif dan baik antara atasan dan juga rekan kerja. Yang terakhir, menerapkan prinsip evaluasi diri, merefleksi kinerja kita, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaan kita, entah dalam 1 bulan atau dalam seminggu atau 1 bulan. Terus untuk meningkatkan kompetensi ya, kita harus terus mengembangkan diri dengan belajar continuous learning ya, dengan mengikuti pelatihan atau workshop atau kursus, meningkatkan literasi digital kita atau teknologi kita dengan menguasai aplikasi berbasis IT yang menunjang pelayanan publik di kantor SAR Surabaya khususnya. Meningkatkan soft skill kita, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, teamwork, aktif dalam knowledge sharing, berbagi ilmu, berdiskusi dengan sesama rekan kerja atau kelompok. Mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, mengikuti pelatihan atau diklat di luar untuk itu bisa salah satu menjadi pengembangan kompetensi pada ASN itu sendiri. Itu. Ibu, pertanyaan yang terakhir, apa strategi Ibu untuk mengatasi rasa jenuh atau kesulitan ketika belajar hal baru terkait pekerjaan? Mengatasi hal jenuh saat kita belajar. Yang pertama, mengatur pola belajar. Kita bisa belajar dengan variasi, dengan metode belajar biasanya suka mendengarkan musik, kita bisa belajar sambil mendengarkan musik, membaca atau menonton video serta berdiskusi. Yang kedua, menjaga motivasi. Kembali lagi kita ingat bahwa apa sih motivasi kita untuk belajar, yaitu adalah ingin pekerjaan kita memberikan hasil yang baik, kita semakin mampu dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, mencari dukungan. Kita bisa belajar bersama dengan rekan kerja, saling berdiskusi
berdiskusi. Yang terakhir kita jaga kondisi fisik dan mental, olahraga rutin, tidur cukup, dan kelola stres kita dengan sekali healing, berrekreasi atau menjalankan hobi kita. Saya rasa seperti itu. Oke Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Demikian perbincangan kita hari ini bersama sosok inspiratif ASN berakhlak. Dari pengalaman beliau kita belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar semboyan, tetapi pedoman nyata dalam bekerja, terutama nilai kompeten. Burung merpati terbang ke awan, Cakep. hinggap sebentar di dahan kelapa. Nilai berakhlak mari kita amalkan agar ASN selalu jadi teladan bangsa. Wassalamualaikum. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih, Bu.